Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan apa yang menjadi rutinitas kita, yaitu pembacaan kitab Anak Kunci Surga yang kita beri judul atau yang kita beri tema dengan Al-Aqidah Al-Mandiliyah. Akidah yang ditulis, yang dirangkum oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Masjidil Haram asal Mandailing, Sumatera Utara, Indonesia. Kemarin telah kita bahas secara ringkas terkait Tauhid Rububiyah, yang maknanya adalah mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatannya. Dan kita sampaikan dan jelaskan bahwa pengesahan Allah pada perbuatan Allah itu secara global ada pada tiga poin penting. Yang pertama adalah kita mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, sehingga kita meyakini tidak ada yang menciptakan, tidak mampu menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyyaslubuhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talibu wal matlub. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang atau sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, lan yakhluqu dzubaba, mereka tidak akan bisa menciptakan meskipun seekor lalat yang kecil dan hina. Wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuh, bahkan apabila lalat merebut dari apa yang ada pada mereka, dari sesembahan patung-patung yang mereka sembah, ya, dirampas oleh lalat apa yang ada pada mereka, mereka tidak akan bisa mengambil dari lalat itu. Da'ufat talibu wal matlub, ya, baik yang menyembah ataupun yang disembah, yang diminta ataupun yang meminta, sama-sama lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau poin yang kedua, secara global kita mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan ini adalah kita meyakini tidak ada yang memiliki alam semesta melainkan Allah. Ya, Allah menciptakan dan dialah yang memiliki, dialah yang merajai. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk, maha tinggi Allah yang di tangannya adalah kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kerajaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah malikal mulk, yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mengambil kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Kemudian yang ketiga adalah kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla, ya, dan meyakini bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah Jalla wa Ala. Ya, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Mau yang ada di gunung, gempa ini, ataupun virus ini, ataupun yang lain sebagainya, maka semuanya datang dari Allah Ta'ala. Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang mengatur. Allah mengatakan wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatur berjalannya langit, berjalannya matahari dan bulan, kullu yajri li ajalin musamma, semuanya teratur, ya, pada peredarannya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah juga mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr, Allah bersemayam di atas arsy, yudabbirul amra, Allah Azza wa Jalla mengatur alam semesta. Ya, Allah juga mengatakan di surat Yunus, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberi rezeki kalian minas sama'i wal ard, baik yang ada
rezeki dari langit ataupun rezeki yang ada di bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, ataukah siapa yang menguasai ya pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mait, siapakah pula yang ya mengeluarkan orang hidup minal mayyit, dari yang mati? Wa may yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur ini semua, yang mengatur urusan-urusan langit dan bumi dan alam semesta? Fa sayaqulunallah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka sepakat mengatakan yang melakukan itu semua adalah Allah. Faqul afatala tattaqun, kalau begitu katakanlah pada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa, tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangan? Allah juga mengatakan yudabbirul amra minas samai ilal ardi, dialah yang mengatur segala urusan ini. Kemudian dari 3 poin secara global ini ya, di sana ada rincian-rincian yang bagian daripada 3 hal di atas. Misalnya Allah lah yang memulai, menciptakan dan mengembalikan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Dialah yang memberikan rezeki. Dialah yang memberi dan yang tidak memberi. Ya. Allah Azza wa Jal juga yang menolong dan yang memberikan hidayah. Maka itu semua merupakan daripada bagian dari tauhid rububiyah. Maka segala perbuatan dan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara normal, ya, yang tidak dilakukan oleh makhluk secara umum, maka itu adalah yang bisa melakukan hanya Allah Ta'ala. Maka perbuatan-perbuatan ini jika kita sandarkan kepada makhluk, tentu kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, karena kemampuan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka hal-hal yang semacam itu ya tidak boleh kita sandarkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, bahwa tauhid rububiyah, ketika kita meyakini Allah memberi rezeki, Allah menciptakan, Allah mengatur, kemudian Allah yang memiliki, maka seharusnya orang yang punya tauhid semacam itu, yang memiliki keyakinan semacam itu, hendaknya membawa dia untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, al-khaliqu li hadhil asya' mustahiqqun al-ibadah. Ya, yang menciptakan segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk mendapatkan, dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah, yang berhak disembah, yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya, yang menciptakan itu, yang memberikan rezeki itu, yang memeliharanya. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita harus menyembah Rabb kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita? Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah Ta'ala? Kenapa kita harus memurnikan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala? Allah mengatakan alladzi khalaqakum, karena dialah yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, Allah juga mengatakan di surat Al-Ankabut, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki rezeki. Mereka tidak bisa memberi kepada apa yang kalian inginkan berupa rezeki. Fabtaghu 'indallahi rizqa, oleh sebab itu hendaknya kalian hanya mencari rezeki dari apa yang ada di sisi Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Dia. Washkurulah, dan bersyukurlah. Jadi kita menyembah Allah, kita mensyukuri Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang mampu memberikan manfaat untuk kita. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kemudian semata-mata memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang memberikan manfaat dan mudarat, ya, tidak membuat orang tersebut kemudian masuk Islam.
Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka meyakini akan hal tersebut, ya, meyakini akan hal tersebut sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jamfasi Al-Kadiri, salah seorang ulama Kediri. Ya, beliau mengatakan wa jami'u adillati tauhid mawjudun asluha fi kitabillah. Seluruh dalil-dalil tauhid pada pokoknya terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, wa mashhunun biha li ahli al-irfan alladzina waffaqahum. Dan juga diketahui oleh orang-orang yang tahu yang Allah berikan taufik kepada mereka. Ya, wa qad ju'ilat kalimatut tauhid mufidatan li nafi ma siwahu. Dan kalimat tauhid ini la ilaha illallah memberikan pengertian menafikan segala sesuatu yang disembah kecuali Allah. Wa adam ghairihi fi istihqaqil ubudiyah. Dan tidak ada dari selain Allah yang berhak untuk mendapatkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian apa beliau mengatakan? Ma'atirafi jami'il kuffar bi tauhidir rububiyah. Meskipun ya orang-orang kafir seluruhnya mengakui akan tauhidur rububiyah. Jadi Syekh di sini Kiai Ihsan Muhammad Dahlan berkesimpulan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu juga meyakini jika yang memberi, jika yang menciptakan, jika yang mengatur, jika yang memberikan manfaat hanya Allah Ta'ala. Ya, mereka mengakui akan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Ya, kalau kamu wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, yang menciptakan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah juga mengatakan, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka yang tidak beriman itu, afillahi syakkun, tidak ada keraguan pada diri Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi meskipun mereka mengimani akan hal ini, mengimani tauhid rububiyah ini, tidak kemudian mereka masuk Islam, tidak membuat mereka masuk Islam, sebab mereka masih mensekutukan Allah dalam masalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bahwa aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka bersyahadat mengakui tauhid uluhiyah. Ya, bukan sampai mereka mengakui tauhid rububiyah. Sebab mereka mengakui tauhid rububiyah, orang Nasrani, orang Yahudi, bahkan Buddha mungkin, ya, semuanya mengakui yang menciptakan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka mensekutukan pada hal peribadatan. Mereka berikan bagian ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa sekedar mengakui tauhid rububiyah tidak kemudian ya masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam itu kuncinya adalah mengakui tauhid uluhiyah, dan orang kalau sudah mengakui tauhid uluhiyah, meyakini satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak mendapatkan ibadah kita, penghambaan daripada kita adalah semata-mata Allah, secara otomatis dia telah mengakui tauhid rububiyah. Ya, kalau orang sudah mengakui tauhid uluhiyah, pasti dia mengakui tauhid rububiyah. Tapi orang punya tauhid rububiyah tidak mesti mengakui adanya tauhid uluhiyah. Nah, ini kesimpulan yang penting yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, la ilaha illallah itu makna daripada tauhid uluhiyah. Ya, dan orang yang mengakui la ilaha illallah pasti dia mengakui kalau Allah itu yang menciptakan, kalau Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Tetapi tidak sebaliknya. Ya. Kemudian Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, laisa tauhidu mujarrada iqraril 'abdi bi annahu la khaliqa illallah. Tauhid itu tidak sekedar pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Wa annallaha rabbu kulli syai'in wa malikuh. Dan tidak juga sekedar mengakui kalau Allah itu Rabb segala sesuatu dan yang memiliki segala
sesuatu tersebut. Kama kana ubadul asnam muqirrina bidzalika wa hum musyrikun, sebagaimana penyembah-penyembah berhala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengakui akan hal ini, yaitu mengakui kalau Allah yang menciptakan, kalau Allah itu yang memiliki, yang mengatur segala sesuatu. Tetapi mereka tetap melakukan kemusyrikan dalam masalah tauhid ibadah. Mereka menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Bali tauhid yatadamman min mahabbatillah. Namun tauhid yang benar itu mengandung unsur kecintaan kepada Allah, wal khudu' lahu, dan tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wa dhullahu. Apa maknanya dhullahu? Merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa kamalul inqiyad li ta'atihi. Murni tunduk kepada ketaatan pada Allah, melakukan apa yang menjadi perintah Allah, wa ikhlas al-ibadah lah, dan memurnikan ibadah kepadanya, wa iradat wajhihil a'la, dan menginginkan wajah Allah yang paling tinggi, bi jami'il aqwali wal a'mal, dengan seluruh perbuatan dan ucapan kita. Kemudian kita lanjut kepada bab berikutnya terkait tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, Syekh Al-Mandili rahimahullah mengatakan, tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh. Allah menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk puasa, zakat, berdoa, berharap, kemudian apalagi tawakal, kemudian khusyuk, bernazar, berkurban, taqarrub, maka itu adalah semua itu adalah perintah-perintah Allah, sehingga wajib kita murnikan hanya untuk Allah, kita berikan hanya untuk Allah, kita bernazar hanya untuk Allah, tawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Dan inilah inti daripada dakwah daripada Nabi dan Rasul. Dan Al-Qur'anul Karim yang kita baca ini penuh dengan penjelasan tauhid ibadah ini. Syekh Kiai Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jamfasi Al-Qadiri di dalam kitabnya Sirajut Talibin Syarah Minhajul Abidin, sebuah kitab karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah, seorang sufi besar. Syekh Ihsan atau Kiai Ihsan menukil perkataan Syekh Ali bin Muhammad Sultan Al-Qari, ulama besar dalam mazhab Maturidi. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang kitab Syarah Fikih Akbar ini karya Imam Abu Hanifah yang kemudian disyarah oleh Syekh Ali bin Muhammad Sultan Al-Qari rahimahullahu taala, faqih Hanafi dan juga salah seorang muhaddits. Perkataan beliau ini dinukil oleh Kiai Ihsan yang pada intinya adalah bahwa Al-Quran ini penuh dengan penjelasan tauhid uluhiyah. Syekh Kiai Ihsan mengatakan, qala al-allamatu Ali bin Sultan Al-Qari, qala al-allamatu Ali bin Sultan Al-Qari fi syarh al-fiqh al-akbar. Al-allamah Ali bin Sultan Al-Qari mengatakan dalam syarah fikih akbar, fi ibtida'i kalamihi subhanahu wa ta'ala bil Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, isyaratun ila taqriri tauhidir rububiyah al-mutarattib alaihi tauhid al-uluhiyah al-muqtadi minal khalqi tahqiqul ubudiyah. Pada permulaan firman Allah di awal mushaf Al-Quran dengan bunyi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Isyaratun ila taqriri tauhidir rububiyah. Di sini ada isyarat yang kuat tentang penetapan dan pengakuan adanya tauhidur rububiyah. Pengakuan yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang memberi manfaat, yang memberi hidup dan mati hanyalah Allah. Dan tauhid rububiyah ini al-mutarattibi alaihi tauhidul uluhiyah, yang semestinya membawakan kepada orang yang meyakininya untuk semata-mata mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah, yang mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Al-muqtadi minal khalqi
tahqiqul ubudiyah, yang mengharuskan seluruh makhluk pada tauhid uluhiyah ini, mengharuskan seluruh makhluk tahqiqul ubudiyah untuk merealisasikan penghambaan dia kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Karena penghambaan untuk merealisasikan penghambaan kita kepada Allah ya dengan cara beribadah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada aku, untuk mentauhidkanku. Maka inilah ya semakin seseorang itu semakin merealisasikan penghambaan dia kepada Allah, maka dia semakin sempurna. Maka gelar hamba pada seseorang itu adalah gelar yang paling sempurna bagi makhluk. Kemudian Syekh mengatakan, wa huwa mimma yajibu 'alal 'abdi awwalan min ma'rifatillahi subhanahu. Dan ini merupakan kewajiban pertama atas seorang hamba dalam mengetahui, dalam bermakrifat kepada Allah, dalam mengenal Allah Ta'ala. Ya. Dan kewajiban pertama kita ialah mengakui Allah lah semata-mata yang berhak disembah. Karena mengakui kalau Allah menciptakan, memberi rezeki, memberi hidup dan mati, itu adalah sesuatu yang sudah terukir dalam benak kita semuanya. Tabiat kita fitrah kita telah diciptakan mengakui hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wal hasilu annahu yalzam min tauhidil ubudiyah tauhidur rububiyah dunal aks. Ya, ringkasnya bahwa orang yang memiliki tauhidul ubudiyah, memiliki tauhid uluhiyah, ya, pasti dia memiliki tauhidur rububiyah secara otomatis. Orang yang meyakini kalau Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi, maka secara otomatis dia mengakui kalau Allah zat yang menciptakan, memberi rezeki, ya, mengatur, memberi hidup dan mati. Dunal aks fil qadiyah. Ya, tidak sebaliknya. Artinya ketika orang memiliki tauhidur rububiyah, tidak mesti memiliki tauhid al-ubudiyah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau kamu bertanya wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban orang-orang musyrik itu? La yaqulunna Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Ta'ala. Ya, Allah juga mengatakan tentang mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian beliau mengatakan, bal ghalibu suwaril Qur'ani wa ayatihi mutadamminatun li naw'ait tauhid. Ya. Bahkan mayoritas isi kandungan surat Al-Qur'an, mayoritas isi kandungan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an itu ya mengandung dua macam tauhid yang tadi disebutkan. Balil Qur'anu min awwalihi ila akhirihi fi bayanihima wa tahqiqi sya'nihima. Bahkan isi Al-Qur'an dari awal hingga akhir ya isinya adalah untuk menjelaskan dua macam tauhid itu, wa tahqiqi sya'nihima, dan mewujudkan dan menjelaskan ya dua perkara atau penjelasan dan perkara yang ada di dalam dua macam tauhid itu. Fa innal Qur'ana imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fa huwa tauhidul ilmil khabari. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ya boleh jadi imma khabar, boleh jadi mengandung kabar tentang Allah, tentang nama dan sifat serta perbuatan Allah. Ya, Al-Qur'an banyak menceritakan tentang diri Allah, menceritakan tentang nama-nama Allah, menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhidul ilmil khabari. Ini yang dimaksud dengan tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhid yang bersifat ilmu yang diyakini dalam hati, al-khabari, yang mana ilmu itu hanya kita ambil, hanya kita peroleh dari nas, dari wahyu Allah dan Rasulnya.
wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalahu. Dan boleh jadi pula isi Al-Quran itu adalah seruan dan dakwah untuk beribadah kepada Allah semata. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa khal'i ma ya'buduna min dunihi. Ya, dan berlepas diri dari apa yang disembah kecuali Allah. Fahuwa tauhidul iradi talabi. Maka inilah yang dimaksud dengan at-tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid mengesahkan dalam hal niat dan tujuan. Ya, maka kita tidak bertujuan dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Kita murnikan untuk Allah Ta'ala. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi. Dan kabar Al-Quran boleh jadi adalah perintah serta perintah larangan wa ilzamun bi ta'atihi, dan kewajiban untuk melakukan ketaatan pada Allah. Fadzalika min huquqi tauhid wa mukammilatihi. Dan perintah dan larangan itu merupakan bagian daripada hak-hak tauhid wa mukammilatihi, dan ya, pelengkapnya. Wa imma khabarun an ikramihi ahla tauhidihi wa ihanatihi li ahli al-kufr. Dan boleh jadi Al-Quran menceritakan dan mengandung kabar, informasi dan berita an ikramihi ahla tauhid, bagaimana Allah memuliakan ya orang-orang yang bertauhid, wa ihanatihi li ahli al-kufr, dan bagaimana Allah menghinakan orang-orang kafir, orang-orang syirik. Wama fu'ila bihim atau wama fa'ala bihim fid dunya minan nakal, dan bagaimana Allah memperlakukan mereka di dunia. Bagaimana Allah menyiksa mereka di dunia, menghukum mereka di dunia. Wama yahullu bihim fil 'uqba minal 'adabi was salasil wal aghlal, dan bagaimana Allah mengabarkan tentang apa yang akan mereka alami di kemudian hari, di mana mereka akan mendapatkan azab, di mana mereka akan mendapatkan salasil, akan dikerangkeng, akan diikat as-salasil, diikat dengan besi, diikat dengan salasil, rantai, wal aghlal, dibelenggu. Fahuwa jazaa'un man kharaja an hukmi tauhid. Maka kabar dan informasi itu merupakan balasan bagi orang yang keluar daripada tauhid. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqi ahlihi. Maka kesimpulannya adalah Al-Qur'an, seluruh isi Al-Qur'an itu menjelaskan tentang tauhid wa huquqi ahlihi, dan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Wa fi sya'ni dhammi syirki wa huquqi ahlihi wa jazaihim. Dan berisi tentang ya sya'ni dhammi syirki, menjelaskan tentang hinanya kesyirikan dan apa yang akan didapat oleh orang yang melakukan kesyirikan berupa hukuman dan juga balasan. Falhamdulillahi rabbil alamin tauhid. Maka dalam Al-Fatihah ayat alhamdulillahi rabbil alamin adalah tauhid. Ar-Rahmanir Rahim adalah tauhid. Maliki yaumiddin adalah tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid. Ihdinas siratal mustaqim adalah tauhid. Mutadammin li su'alil hidayah ila tariqi asli tauhid. Yang mana ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini pun tauhid. Mutadammin, yang mengandung li su'alil hidayah ila tariqi asli tauhid, yang mengandung permintaan, mengandung doa agar kita ditunjukkan, diberikan hidayah kepada jalan kepada tauhid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ayat ini adalah alladzina faraqu tauhid inadan wa jahlan wa ifsada. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan tauhid, yang tidak mau bertauhid, justru malah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Inadan karena membangkang, wa jahlan karena kebodohan, wa ifsadan karena ingin merusak. Wa kadza sunnah ta'ti mubayyinatun aw muqarriratun lima dalla alaihi al-Qur'an. Demikian juga dengan sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjelaskan, wa au muqarriratun, atau untuk mentakrir, ya, untuk menjelaskan dan mentakrir, menguatkan, ya, lima dalla alaihi al-Qur'an, apa yang telah dikatakan oleh Al-Qur'an. Falam yuhwijuna rabbuna subhanahu wa ta'ala ra'yin fulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita, tidak mendorong kita untuk mengambil pendapat si A
atau untuk kembali kepada ya perasaan atau dzauk itu rasa ya. Rasa seseorang ya, pendapat ataupun pengalaman rohani, pengalaman religi, wabajhu fulan, atau datang kepada seseorang ya dalam berpendapat, dalam mengutarakan pendapat fi usuli dini, dalam mencari pokok agama kita. Walidha tajid man khalafal kitab wa sunnah mukhtalifin muttarin. Oleh karena itu Anda mendapatkan barang siap orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah mukhtalifin muttaribin. Mereka akan selaling berselisih muttaribin, dan mereka tidak akan konsisten dalam beragama, tidak akan konsisten dalam berpendapat. Ya, mereka akan terjadi pada mereka kerancuan yang jelas. Bal qala ta'ala, bahkan Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah meridhai dan merelakan Islam sebagai agama kalian. Fala nahtaju fi takmilihi ila amrin kharijin anil kitabi wa sunnah. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan agama, kita tidak memerlukan sesuatu di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana kata Allah, hada balagul linnas. Ya, di surat Ibrahim ayat 52 Allah juga mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah mereka merasa cukup ya bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Surat Al-Ankabut ayat 51. Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang tidak dibawa oleh Rasul dan dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Wa ila hadzal ma'na asyara Tahawi biqaulihi fi awwali aqidatihi. Ya, dan berkaitan dengan makna ini telah diisyaratkan oleh Imam Tahawi di awal-awal akidah beliau, akidah Tahawiyah, di kitab beliau akidah Tahawiyah. La nadkhul fi dzalika muta'awwilin ra'yina wa la mutawahhimin bi ahwa'ina. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallamallahu azza wa jalla. Man sallamallahu azza wa jalla. Bahwa kami tidak membaca Al-Quran dan Sunnah ini mentakwilnya dengan akal pendapat kami, wala mutawahhimin bi ahwa'ina, juga kita tidak mengira-ngira dengan hawa nafsu kita. Ya, fa innahu ma salima fi dinihi, orang itu tidak mungkin selamat dalam beragama illa man sallamallahu azza wa jalla, kecuali orang yang menyerahkan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma aratu bi tulihi li kaunihi fi ghayatil husn. Kemudian Ihsan Jampas mengatakan, ya, kenapa pendapat ini yang sepanjang ini beliau tulis di sini, ya, liqaunihi fi ghayatil hasan, maka karena ini mengandung penjelasan yang sangat baik. Kemudian kita kembali kepada matan. Ya, akidah Syekh Mandili rahimahullahu taala, beliau mengatakan di bawah, ya, tauhid uluhiyah ini, dan bahwa Allah taala ketunggalan, artinya esa. Bukan ini ya, afwan. Baik, dan bahwa Allah Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Betul yang tadi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala ketunggalan ia dengan perbuatan hambanya yang disuruh. Allah Maha Esa, Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi pada hal-hal yang Allah perintahkan kepada hamba. Apa di antara perintah Allah Ta'ala seperti sembahyang dan yang lainnya. Maka kita tidak sholat kecuali untuk Allah. Maka tidak kita sembahyang melainkan karena Allah. Kita tidak sholat kecuali karena Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, hewan sembelihanku, ya, wa mahyaya, dan hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. Dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi, Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, jangan kalian sujud. Ya, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
adalah adanya malam, siang, matahari, dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah. Kenapa? Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan. Ya in kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepadanya lah kalian menyembahnya. Surat Fussilat ayat 37. Maka barang siapa sujud kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan, dan jangan kita bernazar melainkan bagi Allah Ta'ala. Nazar juga termasuk salah satu daripada bentuk ibadah. Merupakan salah satu yang Allah perintahkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri, antara tanda-tanda, jadi antara sifat baik orang-orang beriman adalah yufuna bin nadr, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman, dan mereka sangat khawatir terhadap suatu hari kana syarruhu mustatira. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Maka nadar itu termasuk dari bagian daripada ibadah. Maka tidak boleh kita bernadar untuk selain Allah, mengatakan kalau saya sembuh dari penyakitku, maka saya akan datang ke laut selatan untuk mempersembahkan kepala kerbau misalnya. Ini tidak boleh. Ya, karena itu bagian daripada hak prerogatif Allah. Syekh mengatakan, dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan karena Allah Ta'ala. Ibadah di sini umum, apapun bentuknya. Ya, dan ibadah kepada Allah Ta'ala sangat banyak sekali. Tetapi di antara bentuk ibadah itu ada 3 pokok secara umum. Ya, Syekh Muhammad mengatakan, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul Islam wal imani wal ihsan. Secara umum, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu ada 3 secara global, ya, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ini 3 pokok poros ibadah. Ya, kemudian dari 3 itu bercabang kepada banyak hal. Dan yang namanya ibadah itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Ini juga, perkataan ini juga dinukil dan disampaikan oleh Syekh Muhammad Yasin Abul Faid bin Muhammad Isa bin Udik Al-Fadani, salah seorang ulama Padang, di kitab beliau Al-Fawaid Al-Janiyah. Beliau menukil perkataan ini bahwa ibadah itu adalah ismun jami'. Segala ibadah itu adalah suatu istilah untuk segala sesuatu yang Allah ridhai. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tidak nampak. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah. Maka apapun ibadah bentuknya yang Allah perintahkan, maka hendaknya kita hanya berikan, kita hanya persembahkan, kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ya, sedangkan rincian ibadah itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah doa. Doa termasuk ibadah, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah dalam sebuah hadis dhaif. Dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan pangkal daripada ibadah. Allah juga mengatakan di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, rabbukum wa qala berkata Rabb kalian, ud'uni, sembahlah aku, berdoalah kepadaku,
Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan dan sombong tidak melakukan ibadah kepada aku, tidak menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan memasuki neraka jahanam dengan kondisi hina. Di antara bentuk ibadah adalah takut, ya. Takut juga merupakan bagian daripada ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Surat Al-Imran ayat 175. Bahwa itu semua adalah datang dari setan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti orang-orang yang dekat dengan setan. Fala takhafuhum, oleh karena itu jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni, tapi takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman, takutlah hanya kepadaku. Menunjukkan bahwa takut merupakan bagian dari iman, merupakan bagian daripada ibadah. Dan di antara bentuk tauhid pula, ya, adalah harap. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Ya, Allah mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan kepada Rabb-nya, hendaknya dia beramal saleh, ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian di antara bentuk ibadah adalah tawakal. Kita hanya bersandar kepada Allah Ta'ala dalam urusan dan dalam perkara kita. Allah mengatakan di surat At-Talaq ayat 3, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah jika kalian memang benar-benar orang yang beriman. Ya, Allah juga mengatakan di surat surat Al-Maidah ayat 23. Di surat At-Talaq Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Orang yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Dan masih banyak lagi macam-macam daripada ibadah yang kesemuanya itu harus kita Harus kita persembahkan, harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian ibadah itu harus terpenuhi padanya dua hal. Harus terpenuhi dua hal. Ibadah hanya dikatakan sah manakala pertama dilakukan karena semata-mata ikhlas. Kita murnikan tujuan kita hanya untuk Allah Ta'ala. Salat kita, ibadah kita, tawakal kita, khusyuk kita, takut kita. Maka ibadah itu mencakup ibadah hati dan juga mencakup ibadah anggota badan. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh hati kita itu biasanya lebih besar tingkatannya, lebih besar pahalanya, lebih besar derajatnya daripada yang dilakukan oleh anggota badan. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, ya, bersama para sahabatnya berkumpul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, akan datang kepada mereka salah satu penduduk surga. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dengan kondisi wajah yang masih basah karena wudhu. Kemudian di hari berikutnya Rasulullah bersabda lagi kepada sahabat tatkala mereka berkumpul-kumpul di masjid, akan datang kepada kalian salah satu penghuni surga. Ternyata yang datang adalah orang yang sama, orang yang pertama. Kemudian di hari ketiga Rasulullah juga bersabda kepada para sahabat ketika itu mereka berkumpul-kumpul di masjid, akan datang kepada kalian salah satu penghuni surga. Ternyata yang datang adalah orang yang sama dan tidak beda. Maka kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian merasa heran dan ingin menyelidiki apa gerangan yang menyebabkan orang tersebut dikatakan sebagai penghuni surga, yang dijamin sebagai penghuni surga. Maka dia pun beralibi, ya, memulai aktingnya, skenarionya. Ia datang kepada orang tersebut dan mengatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya aku sedang bertengkar dengan bapakku dan aku mau kabur saja dari rumah. Ya, kalau bisa
jadikan saya tamumu, saya ingin menginap di rumahmu. Akhirnya diterimalah sebagai tamu, menginap di rumah itu selama 3 hari. Dan setiap malamnya atau selama 3 hari itu, ya sahabat yang ingin menyelidiki amal rahasia yang dilakukan oleh sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tersebut, ya melihat di malam hari, ternyata dia tidak mendapati orang tersebut sholat malam. Ketika di siang hari juga tidak mendapatkan sahabat tersebut yang dijamin masuk surga berpuasa sunnah. Di hari kedua ia mendapatkan peristiwa yang sama, tidak sholat malam, juga tidak puasa. Di hari ketiga pun demikian, sampai kemudian ia menyerah. Terus terang dia mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak bertengkar kepada bapakku, tidak bertengkar dengan bapakku, tetapi hari sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami bahwa akan datang salah satu penghuni surga. Ternyata yang datang adalah dirimu. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu aku perhatikan, ternyata ya tidak ada amalan istimewa yang aku lihat selama 3 hari aku tinggal di rumahmu. Maka kemudian sahabat tadi yang dijamin masuk surga mengatakan memang tidak ada yang istimewa. Kemudian ketika sahabat yang menyelidiki itu berpaling, ya, sahabat yang dijamin masuk surga mengatakan, ya, hanya saja setiap hari aku bebaskan diriku dari perbuatan hasad. Tidak pernah, ya, aku kemudian merasa iri, merasa dengki dengan saudara-saudaraku. Maka kemudian sahabat yang menyelidiki tadi, itulah yang sulit bagi kami. Ya, dalil hadis ini sebagai dalil bahwa amal anggota hati, amalan yang dilakukan oleh hati itu ya jauh lebih penting atau jauh lebih tinggi nilainya daripada anggota badan. Ya, banyak kasus-kasus semacam itu. Yang berikutnya adalah bahwa ibadah itu agar diterima oleh Allah Ta'ala hendaknya dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oleh karena itu, faman sarrafa syai'an, ya, memalingkan salah satu bentuk dari ibadah, dia telah berbuat kesyirikan. Syekh mengatakan, dan jangan kita sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya pada ibadah kita. Allah mengatakan, wa annal tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Oleh karena itu jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Ya, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah, tetapi Allah akan mengampunkan dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam seluruh perkara ibadah kita. Dan jangan kita, Syekh mengatakan, dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih pun salah satu daripada ibadah. Apa dalil kalau menyembelih korban adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Ta'ala? Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat, sembelihan, ya, hidup dan matiku adalah milik Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini adalah tahdid, adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah, dan dia akan dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala. Syekh mengatakan, dan jangan kita harap melainkan akan Allah Ta'ala. Ini hadisnya ataupun dalilnya telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa pengharapan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syekh mengatakan, dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala. Dalilnya telah kita sampaikan,
wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin di surat Al-Baqarah. Dan jangan kita minta tolong melainkan akan Allah Ta'ala. Ya, minta tolong hanya juga untuk Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai Ibnu Abbas, jika kamu meminta maka mintalah hanya kepada Allah, jika kamu mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian Syekh membawakan dalil tentang masalah tauhid uluhiyah ini, bahwa seluruh ibadah harus kita persembahkan untuk Allah. Syekh mengatakan karena firman Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah jika menyekutukan engkau akan Allah Ta'ala pada ibadah, ya ibadah fardu, niscaya batal segala ibadah engkau, dan niscaya adalah engkau daripada sekalian yang rugi pada dunia dan di akhirat. Surat Az-Zumar ayat 65. Dan firman-Nya, kata Syekh, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Artinya, berkata olehmu wahai Rasulullah, bahwasanya sembahyangku dan menyembelih aku dan hidupku dan matiku tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah." Artinya, apabila berkehendak engkau akan minta sesuatu, maka mintalah olehmu akan Allah, dan apabila berkehendak engkau akan minta tolong, maka mintalah tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita baca. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.